Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Aan Widyono SPD MPD selaku dosen pengampu pembelajaran IPA SD, dan tidak lupa kepada teman kelas 4 PGSD A7 yang saya banggakan. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada perkuliahan hari ini. Salawat serta salam kita tuturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang penilaian dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar. Sebelum presentasi dimulai, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pengenalan kelompok. Yang pertama, saya Ahmad Dimas Maksi Gunawan sebagai moderator, Lili Wajara sebagai pemateri, Maya Nur Cahyani sebagai pemateri, Zeki Firmansyah sebagai pemateri, Puput Mayanti sebagai pemateri, Siti Abdul sebagai pemateri, dan Lili Wajara sebagai Hidayatul Mufida sebagai pemateri, Fitaulini sebagai pemateri, dan Syafrida Kodiba sebagai pemateri. Kepada para pemateri, saya persilakan untuk menyampaikan materinya masing-masing. Saya pemateri yang pertama akan menyampaikan materi mengenai penilaian dalam pembelajaran IPA. Penilaian dalam pembelajaran IPA memiliki 6 jenis penilaian. Yang pertama, penilaian unjuk kerja. Penilaian unjuk kerja merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan siswa dalam melakukan sesuatu. Penilaian ini cocok digunakan untuk menilai ketercapaian kompetensi yang menuntut siswa melakukan tugas tertentu, seperti praktek di laboratorium. Yang kedua, ada penilaian tertulis. Penilaian secara tertulis dilakukan dengan tes tertulis. Tes tertulis merupakan tes di mana soal dan jawaban diberikan kepada siswa dalam bentuk tulisan. Dalam menjawab soal, siswa tidak selalu merespon dalam bentuk menulis jawaban, tetapi dapat juga dalam bentuk yang lain seperti memberi tanda, mewarnai, menggambar, dan lain sebagainya. Adapun penilaian yang ketiga yaitu penilaian proyek. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Tugas tersebut berupa suatu investigasi sejak dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengelolaan, dan penyajian data. Penilaian proyek dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman, kemampuan mengaplikasikan, kemampuan penyelidikan, dan kemampuan menginformasikan siswa kepada mata pelajaran tertentu secara jelas. Adapun penilaian keempat yaitu penilaian produk. Penilaian produk adalah penilaian terhadap proses pembuatan dan kualitas suatu produk. Penilaian produk meliputi penilaian kemampuan siswa membuat produk-produk teknologi dan seni seperti makanan, pakaian, hasil karya seni, barang-barang terbuat dari kayu, keramik, plastik, dan logam. Penilaian yang kelima yaitu penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan siswa dalam satu periode tertentu. Informasi tersebut dapat berupa karya siswa dari proses pelajaran yang dianggap terbaik oleh siswa. Penilaian yang terakhir, penilaian diri atau self-assessment. Penilaian diri adalah suatu teknik penilaian di mana siswa diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya.
Teknik penilaian diri dapat digunakan untuk mengukur kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Cukup itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya yaitu fungsi dari penilaian pembelajaran IPA. Sejalan dengan 3 aspek dalam kerangka kurikulum IPA, yaitu yang pertama, penilaian pengetahuan, pemahaman, dan penerapan konsep IPA. Penilaian ini bertujuan untuk melihat penguasaan peserta didik terhadap fakta, konsep, prinsip, dan hukum-hukum dalam IPA dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu penilaian keterampilan dan proses. Penilaian dilakukan tidak hanya terhadap produk saja, tetapi juga terhadap proses. Penilaian proses IPA dilakukan terhadap keterampilan proses IPA, meliputi keterampilan dasar IPA dan keterampilan terpadu tingkat awal. Dari berbagai keterampilan proses ilmiah, terdapat 6 keterampilan dasar yang harus dikuasai peserta didik. Yang pertama yaitu observasi, komunikasi, klasifikasi, pengukuran, inferensi, prediksi, dan percobaan sederhana. Dan yang terakhir yaitu penilaian sikap. Penilaian sikap ilmiah meliputi sikap objektif terbuka, tidak menerima begitu saja sesuatu sebagai kebenaran, ingin tahu, ulet, tekun, dan pantang menyerah. Selain itu, kemampuan bekerja sama, bertukar pendapat, mempertahankan pendapat, menerima saran, dan kemampuan sosial lainnya dapat juga dilakukan melalui pembelajaran IPA. Baik, saya Lili Hidayatul Musfiro akan menyampaikan materi yang selanjutnya, yaitu bentuk-bentuk penilaian dalam mata pelajaran IPA SD. Bentuk-bentuk penilaian untuk mata pelajaran IPA diantaranya yaitu yang pertama, penilaian tertulis. Penilaian tertulis adalah penilaian dengan menggunakan teknik pengukuran berupa tertulis. Dalam penilaian ini, peserta tes memberi jawaban secara tertulis, antara lain berupa bentuk tes yang jawabannya berupa pilihan atau isian. Penilaian secara tertulis dilakukan dengan tes tertulis atau paper and pencil test. Tes tertulis merupakan kumpulan soal-soal yang diberikan kepada peserta didik dalam bentuk tulisan. Dalam menjawab soal, peserta didik tidak selalu harus merespon dalam bentuk jawaban, tetapi juga dapat dilakukan dalam bentuk lain seperti memberi tanda, mewarnai, menggambar, dan sejenisnya. Tes tertulis meliputi soal bentuk pilihan ganda, menjodohkan, benar salah, isian, jawaban singkat, dan juga uraian. Penilaian ini mengukur target belajar ranah kognitif, yaitu pengetahuan dan penalaran. Yang kedua, yaitu penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah penilaian dengan menggunakan teknik pengukuran yang meminta siswa melakukan tindakan atau menampilkan keterampilan tertentu berdasarkan tugas-tugas atau task yang diberikan. Penilaian kinerja dilakukan untuk menilai ketercapaian kompetensi yang menuntut peserta didik menunjukkan kinerjanya. Penilaian ini dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Cara penilaian ini dianggap lebih autentik daripada tes tertulis, karena apa yang dinilai lebih mencerminkan kemampuan peserta didik yang sebenarnya. Untuk mata pelajaran IPA, penilaian semacam ini dapat dilakukan melalui kegiatan seperti pengujian atau penelitian, melakukan percobaan-percobaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu penilaian proyek. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Tugas tersebut berupa suatu kegiatan investigasi sejak dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan juga penyajian data. Kegiatan ini umumnya dilakukan dalam bentuk kelompok kecil, tapi ketika menutup kemungkinan menjadi tugas perorangan. Penilaian bentuk ini dilakukan sejak perencanaan, proses selama pengerjaan tugas sampai hasil akhir proyek. Untuk itu, guru perlu menetapkan tahapan yang akan dinilai, seperti penyusunan desain, pengumpulan data, analisis data, dan juga menyiapkan laporan tertulis. Penilaian proyek dapat dilakukan dengan menggunakan daftar cek ataupun skala rentang. Sekian dari saya. Untuk yang selanjutnya saya serahkan kepada pemateri yang berikutnya. Untuk penilaian IPA selanjutnya yaitu penilaian produk.
Penilaian produk adalah penilaian terhadap keterampilan dalam membuat suatu produk dan kualitas produk tersebut. Penilaian produk tidak hanya diperoleh dari hasil akhir, namun juga proses pembuatannya. Pengembangan produk meliputi 3 tahap dan dalam setiap tahap perlu diadakan penilaian yaitu A. Tahap persiapan, B. Tahap pembuatan, C. Tahap penilaian. Untuk tahap persiapan sendiri meliputi penilaian terhadap kemampuan peserta didik dalam merencanakan, menggali, mengembangkan gagasan, dan mendesain produk. Tahap pembuatan meliputi penilaian terhadap kemampuan peserta didik dalam menyeleksi menggunakan bahan, alat, dan teknik. Untuk tahap penilaian meliputi penilaian terhadap kemampuan peserta didik membuat produk sesuai dengan yang diharapkan. Untuk penilaian nomor 5 yaitu penilaian sikap atau karakter. Penilaian sikap dalam mata pelajaran IPA dapat dilakukan berkaitan dengan berbagai objek sikap antara lain sikap terhadap mata pelajaran, guru mata pelajaran, proses pembelajaran, materi pembelajaran, dan sikap-sikap yang berhubungan dengan nilai-nilai yang ingin ditanamkan dalam diri peserta didik melalui materi tertentu. Untuk penyusunan butir-butir skala Likers harus memperhatikan 1. Kalimat tidak mengandung banyak interpretasi. Yang kedua, rumusan penyataan singkat dan jelas. Yang C, kalimat memiliki satu pikiran yang lengkap. Yang D, penggunaan kalimat sederhana. Untuk penilaian yang nomor 6 yaitu penilaian portofolio. Penilaian portofolio adalah penilaian yang berupa kumpulan dokumen dari hasil karya berupa cara perkembangan belajar peserta didik yang disusun secara sistematis. Untuk yang ketujuh yaitu penilaian lisan adalah penilaian dengan menggunakan teknik pengukuran yang dilakukan melalui komunikasi langsung atau tatap muka antara siswa dengan pendidik. Pertanyaan dan jawaban diberikan secara lisan. Target belajar yang diukur dapat mencakup ranah kognitif atau pengetahuan dan penalaran dan afektif. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya akan membacakan tentang penilaian HOTS. HOTS atau Higher Order Thinking Skill merupakan tingkat kemampuan yang diberikan kepada peserta didik bukan lagi kemampuan tingkat rendah seperti mengetahui atau C1, memahami atau C2, dan mengaplikasikan atau C3, tetapi kemampuan tingkat tinggi seperti menganalisis atau C4, mengevaluasi atau C5, dan mengkreasi atau C6. Pada intinya, peserta didik bukan lagi dijejali oleh ceramah guru dari awal sampai dengan akhir pembelajaran, akan tetapi memberikan ruang kepada peserta didik untuk berpikir, meneliti, menelaah, menganalisis, hingga mampu menemukan dan mengonstruksi sendiri pesan utama sebuah materi pembelajaran yang dipelajarinya. Penerapan soal-soal HOTS pada konteks asesmen mengukur kemampuan. 1. Transfer satu konsep ke konsep lainnya. 2. Memproses dan menerapkan informasi. 3. Mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda. 4. Menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, menelaah ide dan informasi secara kritis. Adapun langkah-langkah penyusunan soal HOTS sebagaimana tercantum pada buku panduan penilaian HOTS yang diterbitkan oleh Kemendikbud adalah sebagai berikut. 1. Menganalisis KD yang dapat dibuat soal-soal HOTS. 2. Menyusun kisi-kisi soal. 3. Memilih stimulus yang menarik dan konstekstual. 4. Menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal. Dan yang terakhir, membuat pedoman penskoran atau rubrik atau kunci jawaban. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan materinya. Demikianlah tadi adalah penyampaian materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.